Halo teman-teman semua, kembali lagi di obrolan sebelum tidur. Ya, jadi gue udah lama banget nggak bikin obrolan sebelum tidur, nggak bikin video obrolan sebelum tidur. Dan sekarang ini baru bikin lagi. Jadi kayak YouTube gue sekarang terfokus sama musikalisasi puisi gitu. Dan gue pengen lagi bikin obrolan sebelum tidur. Karena ada sebuah hal yang pengen gue bicarain gitu. Oke, pertama-tama gue pengen ngucapin selamat kepada Bang Radit karena beberapa waktu yang lalu channelnya telah berulang tahun ke 13 tahun. Wow, udah lama banget ternyata. 13 tahun loh. Bedanya cuma setahun sama adik gue yang pertama itu, dia Bang Radit dari 2007 kalau nggak salah. Bulan Juni tanggal tanggal 28 apa tanggal berapa gitu. Dari 2007 udah 13 tahun. Respect, keren. Dan jadi belakangan ini tuh lagi mengalir sebuah diskusi mengenai ekosistem YouTube atau keadaan YouTube sekarang yang katanya banyak orang tuh beranggapan bahwa merugikan para kreator pemula gitu. Terlebih lagi sudah banyaknya artis TV masuk ke YouTube. Katanya sih itu mematikan YouTuber-YouTuber pemula atau YouTuber-YouTuber yang mereka sebut berkualitas gitulah. Oh iya, kenapa di awal-awal gue tadi sempat memberikan selamat juga kepada Bang Radit karena gue baru menonton videonya yang beberapa waktu lalu dibuat oleh dia, dan di video tersebut ada 3 poin penting yang bisa kita ambil di video tersebut. Itu jadi dia memberikan tentang tanggapan dia atau perspektif dia terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di YouTube sekarang ini gitu, tentang artis TV masuk YouTube. Itu judul videonya. Kenapa dia memutuskan untuk berbicara tentang itu? Karena ya udah banyak juga yang ngebahas gitu, udah banyak diskusinya ini udah mulai mengalir cukup deras gitu, dan udah banyak juga yang meminta Bang Radit untuk ngebahas soal ini. Terlebih lagi seperti yang kita tahu, Skinny Indonesian 24 itu memutuskan untuk bahwa tahun ini sampai tahun depan, Juni tahun depan, itu adalah tahun-tahun terakhirnya mereka di YouTube. Jadi setelahnya mereka bakalan pensiun, dan itu menimbulkan banyak pertanyaan, banyak tanda tanya besar gitu bagi para penontonnya, fansnya, dan siapapun itu gitu. Dan oleh karena itu Bang Radit membuat video tentang ini itu. Sudut pandang dia, cara pandang dia menanggapi hal yang sekarang terjadi ini. Seperti yang gue bilang, di videonya gue menangkap 3 buah poin penting yang kali ini gue juga pengen mengingatkan lagi pada teman-teman semua. Jadi di video tersebut Bang Radit itu ada di posisi dimana dia menganggap bahwa opini dia itu tentang bahwa semakin banyak orang menonton, semakin banyak orang main di YouTube atau masuk di YouTube, itu justru malah makin bagus gitu buat dia. Karena ya makin bagus, jadi kayak banyak hal yang bisa dipelajari dari orang-orang yang semakin banyak di YouTube gitu. Jadi makin banyak aja cara berpikir, makin banyak pola pikir, makin banyak hal-hal unik yang ada di YouTube gitu. Jadi kalau dia sih ya menyikapi tentang artis-artis YouTube yang masuk ke TV, dia itu ada di posisi bahwa ya nggak masalah gitu, nggak masalah. Bahkan dia tuh orangnya lebih baik berkolaborasi daripada berkompetisi. Dia bukan orang yang kompetitif, dia tuh orangnya suka berkolaborasi gitu, merangkul teman-teman YouTube-nya gitu. Dan gue baru tahu kalau justru Bang Radit ini malah kebanyakan sering nyaranin artis-artis TV. Kayak katanya di video tersebut dia waktu itu sempat menjadi juri di Suca Stand Up Comedy Academy, dan dia waktu itu ketemu dengan Luna Maya, dan dia menyarankan untuk Luna Maya itu masuk ke YouTube atau buat channel YouTube. Ya walaupun
masuknya atau membuatnya channel YouTube, masuknya atau Luna Maya ke YouTube itu gak serta merta karena dia juga ya, istilahnya dia ada di posisi dimana ya nggak masalah gitu, siapapun boleh masuk ke YouTube, dan lebih banyak orang yang masuk ke YouTube itu lebih baik, itu menurut Bang Radit. Itu poin yang pertama. Dan poin penting yang kedua adalah, jadi dia setelah tahu tentang kabar Skin Indonesian 24 yang terdiri dari Andovi dan Kajo itu mau pensiun, dia agak kaget gitu kan, terus menghubungi langsung Andovia dan menanyakan tentang perihal tentang itu. Lalu dia heran, maksudnya setelah kan Skin Indonesian 24 itu ulang tahun yang ke-10 ya, jadi dia menanyakan tentang masa sih mau dibiarin gitu aja, maksudnya mau pensiun gitu setelah panjangnya perjalanan mereka dalam YouTube gitu. Terus Andovi bilang kalau dia tuh udah bener-bener nggak pengen di YouTube gitu, api di dalam dada dia itu udah padam gitu, jadi udah nggak ada semangat lagi gitu. Dan akhirnya Bang Radit ini mempertanyakan, masa iya sih? Dan dia juga mengaku bahwa sering banget ngalamin hal kayak gitu, sering banget ngerasa jenuh untuk membuat sebuah video di YouTube. Dan ini hal yang paling penting banget yang menurut gua yang mungkin bisa menjadi motivasi buat lu juga gitu. Jadi Bang Radit bilang dia tuh terlalu sering untuk merasakan jenuh untuk membuat video, dan ketika api di dalam diri dia tuh udah mulai padam, ketika semangatnya itu udah mulai luntur, dia selalu mengingatkan diri sendiri kalau dia tuh awal membuat YouTube itu untuk bersenang-senang. Jadi dia selalu ngikutin diri dia sendiri, lu jangan lupa buat senang-senang gitu. Dan ini penting banget, maksud gue juga sering banget yang namanya jenuh gitu untuk membuat video di YouTube, dan ini bisa menjadi suatu motivasi gitu. Jadi janganlah terlalu mikirin yang aneh-aneh kalau kita bikin video di YouTube. Walaupun bagaimana YouTube nantinya gitu dan mempengaruhi kita, membuat kita jenuh, membuat kita nggak semangat lagi, ya kita jangan lupa untuk bersenang-senang gitu. Kita jangan lupa untuk membuat video yang bisa bikin kita have fun gitu, bikin kita senang. Dan itu sih poin penting yang kedua. Poin penting yang ketiga, menyikapi tentang banyaknya orang yang mempermasalahkan tentang YouTube sekarang begini, YouTube sekarang begitu, algoritmanya begini, algoritmanya begitu. Penontonnya sekarang udah nggak cerdas karena memilih tontonan-tontonan yang yang hanya menghibur doang, nggak mengedukasi. Konten-konten kreatornya yang sekarang udah bikin video yang gitu-gitu aja gitu. Maksudnya, dan di situ Bang Radit itu mengedukasi kita untuk fokus terhadap apa yang bisa lu ubah, jangan terlalu fokus terhadap apa yang nggak bisa lu ubah, nanti malah kita yang stres sendiri. Dan itu benar banget. Jadi kita terlalu fokus tentang aduh YouTube kok kayak gini, algoritmanya sekarang udah nggak mendukung youtuber baru, aduh konten kreator tuh sekarang jadi upload setiap hari, nggak penting, keseharian dia doang dibikin video gitu. Terus aduh penontonnya juga apaan sih, channel kayak gini kok ditonton, mending nontonin channel-channel edukasi itu, naikin mereka supaya jadi trending. Kita nggak bisa ngubah itu, dan kita nggak usah fokus terhadap hal yang nggak bisa kita ubah. Seperti kata Bang Radit tadi, fokus aja terhadap hal-hal yang bisa kita ubah. Misalnya kalau YouTube, algoritma YouTube sekarang seperti ini, ya kita mau bagaimana? Kita mau menyesuaikan atau kita mau tetap menjaga idealisme kita? Itu terserah kita, dan jangan dibuat stres juga. Terus kalau misalnya artis-artis udah pada masuk TV, mereka pada bikin giveaway, mereka pada bikin konten yang cuma keseharian mereka, ya
Itu terserah mereka. Terus juga misalnya trending tuh isinya begitu-gitu aja, orang pada bikin cover-cover lagu, eh, pada bikin lucu-lucuan doang, nggak ada yang bilang mungkin nggak mengedukasi, nggak berkualitas. Ya kita mau gimana? Kita mau ngikutin trendingnya seperti itu, atau kita tetap menjaga idealisme kita? Itu terserah kita, dan jangan dibikin stres juga. Bener kata Bang Radit, fokus aja apa yang bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah, ya kita mau menyesuaikan dengan YouTube-nya sekarang atau enggak, itu yang bisa kita ubah. Kalau yang nggak bisa ubah, ya tentang algoritma segala macam itu nggak bisa kita ubah, dan kita terserah kita. Itu sesuatu itu bisa apa, tergantung pada diri kita lagi gitu. Dan ini itulah poin-poin penting yang bisa gue tangkap dari videonya Bang Radit yang berjudul tentang artis TV masuk ke YouTube. Dan gue liat komen-komenannya itu bener-bener kayak waduh, banyak banget yang menerima pendapat Bang Radit gitu. Jadi ini tuh gimana ya, 13 tahun cuk, dan 13 tahun itu terbukti gitu dengan bagaimana cara Bang Radit itu memandang sesuatu gitu. Sudut pandangnya luas. Dia tuh nggak menangkap satu sisi, nggak menangkap satu sisi aja. Jadi kayak gimana ya, merefresh otak kita gitu tentang oh iya bener juga ya, kita harus fokus terhadap apa yang bisa kita ubah. Kita jangan fokus sama apa yang nggak bisa kita ubah. Terus juga kalau misalnya kita udah mulai nggak semangat, kita jangan lupa untuk bersenang-senang di channel YouTube kita, karena itu yang bikin kita jadi semangat lagi gitu. Terus ya seperti kata Bang Adit, semakin banyak orang masuk ke YouTube itu semakin baik, dan itu bisa diperdebatkan lagi sih. Itu cuma opini Bang Radit aja. Dan tapi dari semua opininya sih gue setuju sih, dari semua dari semua poin-poin tersebut sih gue setuju aja sih. Karena ya bener juga, ada benernya juga gitu. Maksudnya ya hebat lah pokoknya. Maksudnya 13 tahun bukan waktu yang sebentar, dan 13 tahun itu menurut gue bagi seorang Raditya Dika tuh 13 tahun di YouTube punya pemikiran yang sedewasa itu hebat sih. Maksudnya bijak banget sih, keren lah pokoknya. Jadi nggak sia-sia lah udah 13 tahun di YouTube gitu, punya pemikiran yang luas seperti itu gitu. Hebat sih, hebat. Salut, respect gua. Ya jadi gitu, walaupun mungkin bisa dibilang YouTube sekarang itu nggak mendukung konten kreator pemula atau segala macamnya seperti yang orang bilang, ya kita tetap semangat aja udah. Kalau youtuber lama kan mereka dulu bikin video kan ya udah have fun aja, nggak terlalu mikirin AdSense. Kita juga bisa mengambil pelajaran dari situ gitu. Kita jangan melulu memikirkan sesuatu yang pengen kita ya tentang uang gitu di YouTube. Jadi maksudnya YouTube itu bukan sesuatu yang instan. Kita nggak bisa mendapatkan uang begitu saja di YouTube. Jadi nggak terlalu harus bergantung ke YouTube, tapi kita harus membuat video itu dengan senang hati, dengan senang gitu. Maksudnya janganlah terpaksa karena suatu hal gitu. Nanti yang ada malah kita bosan sendiri. Oke, gue senang banget bisa ngomong ini di obrolan sebelum tidur kali ini, dan semoga sedikit banyak bisa diambil positifnya buat teman-teman semua ya yang lagi mulai merintis YouTube, dan termasuk gue itu. Dan ya tetap semangat gitu, jangan pernah menyerah lah pokoknya. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini, dan sampai jumpa di obrolan sebelum tidur berikutnya. Dadah.